Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feza Amanda Putri dengan NIM C1B02014-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan bertanggung-jawaban keuangan pada pemilik model. Bagi pemilik model, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Dengan adanya laporan keuangan ini, manajer perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. Yang ketiga, pada akhir periode perusahaan akan melapor keuangan akhir periode bisa setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun. Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibuat akhir tahun. Pihak luar perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan memuat informasi yang bersifat keuangan seperti jumlah aktiva, jumlah kewajiban, jumlah modal, jumlah pendapatan, jumlah biaya, dan arus kas. Informasi yang keuangan diambil dari ringkasan transaksi yang terjadi selama satu periode. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, tujuan umum. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan disebut sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, mencari informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasil laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan harta dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakaian laporan. Adapun tujuan kuantitatif, yang pertama, apapun tujuan kuantitatif yang dirumuskan APD Statement nomor 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevans, yaitu memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, understandability, yaitu informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga harus informasi yang mengerti para pemakainya. Yang ketiga, verifiability, hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapatan yang sama. Dengan kata lain, ukurannya harus ada. Yang keempat, neutrality, yaitu laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dimaksudkan untuk pihak umum, bukan pihak-pihak tertentu saja. Yang kelima, timeliness, yaitu laporan akuntansi hanya bersifat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. Yang keenam, comparability, yaitu informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan. Artinya, akuntansi harus memiliki prinsip yang sama, baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lainnya. Yang selanjutnya,
Completeness, yaitu informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai. Adapun jenis laporan keuangan, yang pertama, setelah transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatat dalam persamaan akuntansi tersebut dilaporkan kepada pihak luar perusahaan yang memerlukannya. Yang kedua, laporan keuangan menurut pernyataan standar. Laporan keuangan pernyataan standar. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Yang selanjutnya laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.